Kita menjadi pengikut Kristus adalah karena kesaksian turun-temurun, terus-menerus yang tidak pernah berhenti dari sejak kebangkitan Yesus sampai saat ini. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur atas kesaksian dari orang-orang sebelum kita yang membuat kita sampai pada iman kepada Yesus. Mari kita doakan hari ini orang-orang yang membuat kita menjadi pengikut Kristus. Entah itu guru agama kita, entah orang tua kita, entah siapa saja yang membuat kita menjadi orang Katolik. Tapi sekaligus mari kita sadari juga bahwa kita mempunyai tanggung jawab agar kesaksian ini tidak berhenti pada diri kita. Jangan sampai kita memutus rantai kesaksian akan kebangkitan Kristus. Kita pun adalah saksi kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak bisa berkhotbah seperti Petrus, kita bisa menjadi saksi melalui hidup kita. Hidup yang penuh sukacita sebagai pengikut Kristus. Karena kebangkitan membuat kita selalu punya pengharapan, bahkan di saat kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Kita syukuri rahmat kesaksian dari orang-orang sebelum kita, dan kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun menjadi saksi kebangkitannya. Saudari-saudara terkasih, salam kerahiman. Mari kita sekarang mengawali novena kerahiman pada hari yang ke-7 dengan bersama-sama kita mengkidungkan lagu Yesus Kau Andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara, kita mengadakan novena untuk menyongsong pesta kerahiman pada Minggu Paskah kedua. Pesta ini dirayakan untuk menghormati Allah dalam misteri dan juga hari rahmat bagi semua orang, khususnya bagi orang berdosa. Yesus berpesan kepada Suster Santa Faustina, "Aku menghendaki supaya lukisan itu diberkati secara meriah pada hari Minggu Paskah II. Inilah hari Minggu yang harus menjadi pesta kerahiman, dan aku menghendaki supaya pesta kerahiman menjadi pengungsian dan perlindungan bagi semua jiwa, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Pada hari itu terbukalah kedalaman kerahimanku. Aku mencurahkan segenap lautan rahmat kepada jiwa-jiwa yang akan menghampiri semua sumber kerahimanku. Siapa saja mengaku dosa dan menerima komuni suci akan menerima penghapusan segala kesalahan dan hukuman. Pada hari itu terbukalah semua saluran ilahi yang mengalirkan rahmat. Janganlah seorang pun takut mendekati aku, biarpun dosa-dosanya semerah kirmisi." Marilah kita bersama-sama berdoa doa pembuka. Ya Allah yang berbelas kasih, kami berlindung kepada kerahiman-Mu. Engkaulah satu-satunya yang baik, walaupun kemalangan kami besar dan kesalahan kami banyak, namun kami mengandalkan kerahiman-Mu. Sebab Engkaulah Allah kerahiman, dan berabad-abad tak pernah terdengar dan tak diingat di bumi bahwa jika jiwa yang mengandalkan kerahiman-Mu pernah dikecewakan. Ya Allah yang berbelas kasihan, hanya Engkau saja yang dapat membenarkan kami, dan Engkau tak pernah menolak kami. Jika dengan hati yang meredam kami hampiri hati-Mu yang rahim, sebab hati-Mu tak pernah menolak manusia yang paling berdosa sekalipun. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Hari ke-7 novena kerahiman ini di dalam kerahiman ilahi bagi para devosan. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, maka datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pun pergi berdiri di belakang dekat kaki Yesus, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon,
Ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon. Katakanlah, Guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit jugalah ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga dapat mengampuni dosa? Namun Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan hati berdoa doa novena. Kita hening sejenak. Kita berdoa novena. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang memiliki devosi kepada kerahiman ilahi. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah inti cinta kasih. Terimalah ke dalam kemah hatimu yang Maha Rahim jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuji kebesaran kerahiman ilahimu. Mereka membutuhkan kekuatan Allah karena mereka berada dalam penderitaan dan kesulitan besar bersama Kristus memikul seluruh bangsa manusia. Rangkulah mereka dengan kerahiman-Mu yang besar, dan tolonglah mereka dengan rahmat kesetiaan, keberanian, dan kesabaran. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman pada jiwa orang-orang yang secara khusus memuji dan menghormati sifat-Mu yang paling inti, yaitu kerahiman-Mu yang tak terduga. Mulut mereka penuh dengan nyanyian puji-pujian akan kemuliaan-Mu. Tangan mereka penuh dengan perbuatan belas kasih terhadap sesama. Kami mohon supaya Engkau menunjukkan kepada mereka kerahiman-Mu sesuai harapan mereka padamu, dan sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan selalu membela mereka dalam kemuliaan-Mu, terutama pada jam kematian mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita berdoa doa penutup bersama-sama. Allah yang kerahiman-Mu tak dapat dipahami dan yang belas kasih-Mu tak terbatas, pandanglah kami dengan mata belas kasih-Mu dan tambahkanlah kerahiman-Mu dalam kesulitan sebesar apapun. Semoga kami selalu berharap pada kehendak-Mu yang selalu hadir dengan kerahiman-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hidungkan lagu Yesus Kau Andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku.
Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita mengawali hari kita dengan merayakan Ekaristi untuk menimba kedamaian sejati dari Tuhan. Tuhan Yesus yang datang menampakkan diri pada murid-muridnya dengan mengucapkan damai bagimu, damai yang menjadi sumber kekuatan dalam hati kita, sehingga hari ini tidak ada satupun hal yang kita lakukan di luar Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan hening sejenak, mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itulah kata Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak mengatakan kamu hendaknya menjadi saksi, bukan, tetapi kamu adalah saksi. Maka kesaksian menjadi saksi, sebagai saksi itu adalah bukan tugas para murid, tetapi jati diri para murid. Murid Yesus sekaligus adalah saksi kebangkitan. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dia memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid lainnya. Selama bertahun-tahun, berabad-abad, bahkan sampai saat sekarang ini. Kita menjadi pengikut Kristus adalah karena kesaksian turun-temurun, terus-menerus yang tidak pernah berhenti dari sejak kebangkitan Yesus sampai saat ini. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur atas kesaksian dari orang-orang sebelum kita yang membuat kita sampai pada iman kepada Yesus. Mari kita doakan hari ini orang-orang yang membuat kita menjadi pengikut Kristus. Entah itu guru agama kita, entah orang tua kita, entah siapa saja yang membuat kita menjadi orang Katolik. Tapi sekaligus mari kita sadari juga bahwa kita mempunyai tanggung jawab agar kesaksian ini tidak berhenti pada diri kita. Jangan sampai kita memutus rantai kesaksian akan kebangkitan Kristus. Kita pun adalah saksi kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak bisa berkhotbah seperti Petrus, kita bisa menjadi saksi melalui hidup kita. Hidup yang penuh sukacita sebagai pengikut Kristus. Karena kebangkitan membuat kita selalu punya pengharapan, bahkan di saat kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Kita syukuri rahmat kesaksian dari orang-orang sebelum kita, dan kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun menjadi saksi kebangkitannya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Hai umat milik Allah, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan ke dalam cahaya yang menakjubkan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.